Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah, harus selalu siap ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan positif di setiap harinya, termasuk mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun baru bisa dilaksanakan secara daring. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Bu Afif, yang mana merupakan salah satu mahasiswa praktikan PPL dari UIN Wali Songo Semarang, yang mana dalam beberapa waktu ke depan insya Allah akan ikut belajar bersama dengan kalian anak-anak kelas 7 dari MTS Darul Ulum Semarang, mengampu mata pelajaran akidah akhlak yang sebelumnya diajar oleh Bapak Khairi. Selanjutnya untuk absensi kita hari ini, karena yang masuk di Google Meet hanya beberapa saja ya, tidak keseluruhan sesuai dari arahan Bapak Khairi kemarin, karena mungkin ada keterbatasan sarana prasarana, ada keterbatasan jaringan, ada yang di pondok pesantren seperti itu. Nanti untuk absensinya Ibu lihat dari pengumpulan tugasnya saja. Nanti di akhir akan ada tugas berupa soal kuis. Nanti dimohon dari anak-anak semua bisa mengisi kuis tersebut, yang mana selain untuk nilai pengetahuan juga untuk nilai kehadiran kalian. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, informasi dari Bapak Khairi, minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang akidah Islam, yaitu mempelajari secara rinci dari poin per poin. Nah, untuk minggu ketiga ini jadwalnya kita untuk bertemu secara daring, yaitu melalui Google Meet, untuk membahas pengulasan ulang tentang materi akidah Islam. Ya, sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita tentang akidah Islam, yang mana setelah pembelajaran kita hari ini, Ibu harap siswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian akidah Islam dengan benar. Diharapkan anak-anak mampu menunjukkan dalil tentang akidah Islam, mampu menjelaskan dasar-dasar akidah Islam, kemudian mampu menyebutkan tujuan dari akidah Islam itu sendiri, dan diharapkan siswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan, serta menjelaskan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan dengan benar. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, karena waktu kita singkat di masa daring ini hanya 1 jam. Untuk materinya nanti akan Ibu share screen, ada PPT, silahkan kalian juga bisa membuka buku paket dan buku LKS yang telah disediakan pada bagian akidah Islam. Nanti silahkan disimak penyampaian melalui PowerPoint-nya, nanti akan ada tanya jawab interaktif. Ibu harap dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah? Alhamdulillah. Terus suara Ibu udah jelas ya? Ya, baik, karena share screen-nya sudah bisa dilihat, suara juga sudah jelas, langsung saja kita masuk pada materi kita, pengulasan tentang akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Ada yang masih ingat? Ya, betul, akidah Islam yaitu berasal dari bahasa Arab aqada yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Pengertian akidah sendiri menurut para ulama yaitu ma aqada alaihil qalbu wad dhamir, yang artinya sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Kata akidah sendiri di dalam Al-Quran juga sudah sering disebutkan ya, yaitu salah satunya contoh dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu. Yang dimaksud akad di sini yaitu ikatan atau perjanjian, yang mana telah dijelaskan
akidah berdasarkan segi bahasa tadi ya. Jadi secara umum akidah Islam sering kita jumpai juga dengan istilah akidah al-Islamiyah, yaitu pokok-pokok kepercayaan yang mana harus kita yakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Selanjutnya ada dasar-dasar akidah Islam. Ayo, ada yang masih ingat tidak dasar-dasar akidah Islam ada berapa? Lupa? Ya, dasar-dasar akidah Islam itu ada 2. Ada apa saja? Ya betul, ada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Di mana di dalam Al-Quran telah Allah jelaskan firman-firman tentang konsep akidah yang benar, yang mana akidah tersebut harus kita yakini, harus kita jalani secara mutlak, dan akidah Islam tersebut tidak boleh ditawar oleh setiap muslim. Yang kedua ada Al-Hadis. Apa itu Al-Hadis? Hadis yaitu segala ucapan, segala perbuatan, bahkan takrir atau sikap diamnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan dasar hukum akidah Islam. Mengapa hadis ini dijadikan dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran? Karena semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW ini merupakan wahyu dari Allah. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi itu bukan hanya menuruti nafsu Nabi saja, melainkan sandaran langsung yang diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang telah disampaikan Rasulullah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa apa yang disampaikan tadi itu datangnya langsung dari Allah, bukan menuruti nafsu keinginan Rasulullah sendiri. Namun mengapa hadis ini dijadikan hukum kedua, kok tidak hukum pertama saja? Ya karena memang masih banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran ini bersifat global, termasuk tentang masalah akidah Islam. Jadi tetap sandaran utamanya yaitu Al-Quran. Nah, jika di dalam Al-Quran tidak atau belum dijelaskan, baru kita masuk ke hadis. Selanjutnya yaitu, apa sih tujuan kita mempelajari akidah Islam? Tujuan akidah Islam kita pelajari yaitu yang pertama untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Jadi saat kita lahir itu keimanan dan dasar ketuhanan itu sudah melekat pada diri kita. Jadi dengan kita mempelajarinya sampai saat ini diharapkan keimanan kita mampu lebih kuat dengan dipupuk dan dikembangkan setiap harinya. Kemudian yang kedua, dengan kita mempelajari akidah Islam juga diharapkan untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan terhadap Allah. Dan yang terakhir, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan, yang mana seperti zaman sekarang ya, banyak sekali kabar hoax atau kabar bohong. Dengan kita berakidah Islam, mempelajari akidah Islam, insya Allah kita akan terhindar dari percaya dengan cuma-cuma terhadap kabar berita hoax tersebut, sehingga pikiran kita tidak tersesat pada hal yang belum pasti kebenarannya, seperti itu. Kemudian di dalam akidah Islam juga ada istilah iman, Islam, dan juga ihsan. Apa sih ketiga istilah itu? Ya, yang pertama yaitu iman. Iman menurut bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya ya betul percaya. Sedangkan iman menurut istilah yaitu al-imanu wa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkan, yang artinya iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jadi seseorang yang mengaku dirinya beriman itu tidak cukup dengan dia mengucapkan bahwa saya beriman, tidak cukup juga dengan memperlihatkan bahwa apa yang saya lakukan ini menunjukkan saya beriman, itu tidak. Jadi harus diimbangi dengan menanamkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan juga dilaksanakan dengan anggota badan. Ketiganya harus dilaksanakan secara seimbang. Kemudian rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ya betul, ada 6, sudah hafal semua ya. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada, yang kedua iman kepada, yang ketiga iman kepada, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir. Ya bagus sekali, sudah hafal semua ya. Kemudian untuk istilah kedua yaitu ada Islam. Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, menyerah diri, dan juga selamat. Dimana menurut istilah, Islam ini merupakan agama yang mengajarkan agar manusia ini tunduk, agar manusia patuh, dan juga percaya diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam harus kita yakini kebenarannya. Allah juga telah menjamin hal tersebut di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina indallahil Islam, yang artinya ya bagus, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Kemudian rukun Islam ada berapa? Pintar, ada 5. Yang pertama Islam, rukun Islam membaca syahadat. Yang kedua sholat 5 waktu. Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima yaitu pergi haji bagi yang mampu. Untuk menghafalkan rukun Islam sendiri, anak-anak bisa dengan berbagai cara. Kalau dulu waktu masih kecil itu, zaman masih ngaji di musola, itu ada pujian, sampai sekarang pun mungkin masih ada ya, tapi dalam bahasa Jawa. Mungkin di sini ada yang tidak paham bahasa Jawa. Oh ada, tapi nggak apa-apa karena kalian juga pasti sudah hafal ya. Dan yang istilah terakhir yaitu ada ihsan. Ihsan menurut bahasa berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri kepada siapa?
yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan. Jadi kita ketika berbuat baik, berbakti, mengabdikan diri dengan kita beribadah kepada Allah, kita harus sadar melakukan hal tersebut dan juga disertai rasa ikhlas. Jika kita beribadah kepada Allah tapi tanpa diikut sertakan kesadaran, terus juga tidak ikhlas, maka hal tersebut percuma-cuma. Lalu adanya 3 istilah tersebut, iman, Islam, ada ihsan. Apa sih hubungan dari ketiganya? Iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mengapa? Karena seseorang yang mengaku berakidah Islam atau seorang muslim harus memiliki 3 unsur pokok pada dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya harus ada dalam diri masing-masing seorang muslim. Karena ketiga istilah tersebut, ketiga unsur pokok tersebut itu hubungannya sangat erat. Di mana iman lebih menekankan kepada pada akidah dan keyakinan, atau bahasa mudahnya yaitu fokus pada amal batin. Kemudian jika Islam itu menekankan kepada amal lahiriah kita, yaitu berupa tindakan yang nyata sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Kemudian ihsan ini perwujudan dari iman dan Islam seseorang. Dengan kita ihsan itu sebagai cerminan kita bagaimana kadar iman dan Islam seseorang, dibuktikan dengan ihsan. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Karena waktunya juga sudah hampir selesai, sangat singkat ya, tidak terasa. Mungkin ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan soal materi tentang akidah Islam. Nanti jika tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu lanjut. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Bagaimana? Cukup? Sudah paham semua berarti ya? Nanti ketika ulangan harian ataupun UTS, berarti nilainya harus bagus karena sudah paham semua. Baik, karena mungkin tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu anggap sudah paham semua begitu. Selanjutnya, sebelum berakhir, mari kita simpulkan bersama apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama ada pengertian akidah Islam. Ada yang berani menjawab apa itu pengertian akidah Islam? Ya, Desvita. Bagus sekali. Akidah Islam yaitu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kemudian ada dasar akidah Islam. Ada 2 tadi, coba sebutkan. Saya Ibu panggil ya. Aida. Dasar akidah Islam. Ya, betul, ada Al-Quran dan juga hadis. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang tujuan kita mempelajari akidah Islam. Ada yang berani? Raihan? Ya, silakan. Tujuan akidah Islam yaitu untuk memupuk dan yang kedua? Betul, yang ketiga? Ya, bagus sekali. Kemudian pertanyaan terakhir ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ada yang berani menyebutkan perbedaan ketiganya itu apa? Siapa yang berani? Naima, atas nama Naima, silahkan di open mic. Iman yaitu? Ya, betul. Islam? Betul sekali. Dan yang ihsan? Ya, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi yaitu kesimpulan kita tentang pembelajaran bab akidah Islam. Selanjutnya, dengan pembelajaran kita hari ini, semoga kalian dapat memperkuat kembali akidah Islam yang ada dalam diri kalian, yaitu tentang iman, Islam kalian, dan juga dapat menerapkan ihsan di kehidupan sehari-hari dengan keikhlasan dan juga dengan kesadaran. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu langsung saja berikan tugas ya, yaitu berupa soal atau dalam bentuk kuis. Nanti untuk link kuisnya akan Ibu kirim melalui Google Classroom atau jika tidak nanti di WA grup kelas. Silahkan kalian kerjakan dengan baik, dengan jujur, tidak boleh ada yang contekan. Dan juga ada tugas yang kedua yaitu membuat mind mapping atau peta konsep. Sebelumnya sudah paham belum mind mapping atau peta konsep itu seperti apa? Belum? Nah, untuk lebih jelasnya, mind mapping atau peta konsep itu lebih cenderung kepada ringkasan sebenarnya, tapi ringkasan yang benar-benar singkat dan padat. Nanti dibuat dengan semenarik mungkin, bisa dibuat gambar atau hanya dikasih kotak-kotak itu enggak apa-apa. Nanti dibuatnya semenarik mungkin, yang penting isi materi kita tentang akidah Islam itu sudah tertuang di dalamnya. Nanti kalian silahkan dibuat di kertas gambar atau kalau tidak di buku tulis atau di kertas folio saja tidak apa-apa. Nanti bisa kalian pakai pulpen saja hitam putih tidak apa-apa. Kalian beri warna juga lebih bagus. Untuk waktu pengumpulannya paling lambat di Rabu minggu depan ya. Jadi ada waktu 1 minggu untuk mengerjakan mind mappingnya. Ibu harap bisa dikerjakan semua dan Ibu tunggu hasilnya di ruang pengumpulan tugas yang ada di sekolah. Ya, karena kalian sudah paham semua, sudah
tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu cukupkan terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini ya, karena waktunya juga sudah hampir habis. Cukup sekian, mungkin mohon maaf jika ada banyak tutur kata yang Ibu sampaikan kurang tepat, dan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan baik itu di rumah, apalagi kalau kalian di luar ya. Tetap pakai masker, jaga jarak dan protokol kesehatan lainnya. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.